Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kelas 12 MIPA 1, MIPA 2 dan MIPA 3. Pada kesempatan hari ini, hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, Bapak kembali berkesempatan untuk menjelaskan materi secara langsung di YouTube. Hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai nilai limit fungsi aljabar ya. Setelah beberapa minggu ke belakang Bapak menjelaskan mengenai nilai limit fungsi trigonometri yang memuat sinus, kosinus dan tangen. Nah, untuk hari ini kita mulai masuk ke penentuan nilai limit fungsi aljabar. Jadi fungsinya fungsi aljabar menuju ke tak hinggaan. Nah, ini. Jadi nanti si nilai X-nya itu menuju ke ketahinggaan. Nah, bagaimana cara menentukan nilainya? Bapak di sini akan menjelaskan dan memberikan beberapa contoh ya supaya kalian bisa memahaminya. Baik, sebelum itu kalian tentu tadi sudah mengikuti Walas Day ya, pembinaan wali kelas, dan tentunya sudah barangkali sudah tadarus bersama, sudah berdoa. Jadi Bapak kira kalian sudah betul-betul siap sekarang untuk menerima materi yang akan Bapak jelaskan. Namun walaupun tadi sudah persiapan, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran matematika peminatan ini, mari kita kembali awali dulu dengan berdoa bersama-sama agar kalian dibukakan pikirannya dan dimudahkan oleh Allah untuk menyerap, memahami, menerima ilmu yang akan Bapak sampaikan. Baik, berdoa dimulai. Ya, selesai. Baik, anak-anak, agar lebih semangat, agar lebih fresh, seperti biasa, kita hangatkan dulu dengan jargon kita, penyemangat kita ya, matematika peminatan. Yuk bareng-bareng, masih ingat? Yuk, belajar matematika peminatan bersama PAS di SMA Mekar Arum yang selalu deket, dedeh, imut. Yes, baik ya, udah semangat. Baik anak-anak, kalian tentu sudah melihat ini di layar, mudah-mudahan ini jelas ya. Nilai limit fungsi aljabar menuju ke tak hinggaan. Jadi kita sudah kembali fungsinya itu bukan lagi trigonometri, tapi fungsinya kembali ke fungsi aljabar. Kalian harus bisa membedakan fungsi trigonometri, fungsi aljabar. Kalau fungsi trigonometri itu dalam fungsinya itu memuat sinus, kosinus, tangen ya. Nah, kalau fungsi aljabar itu tidak ada lagi sinus kosinus ya, tidak lagi berbicara masalah besarnya sudut nantinya. Tetapi kalau fungsi aljabar kita berbicara nanti ada variabel X, variabel Y ya, biasanya seperti itu. Nah, langsung saja di sini bentuk umumnya. Jadi kita tulis seperti biasa, limit itu kita singkat lim ya. Lim X menuju, nah ini lambang ketahinggaan seperti ini. Jadi ini dibacanya limit X menuju ketahinggaan. Jadi lambang ketahinggaan itu kayak kayak angka 8 tapi ditidurkan. Itu dibacanya ketahinggaan. Nanti ada limit X menuju min ketahinggaan ya, min tak hingga. Kalau ini X menuju tak hingga. Nanti ada X menuju min tak hingga. Kalau kemarin pada limit fungsi trigonometri di sini X-nya menuju 0 ya. Baik. Nah, apa sih maknanya X menuju tak hingga? Ya, kita tahu ketika kita menelusuri mengenai bilangan, ya Bapak sering mengulang dalam himpunan bilangan ada bilangan asli yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Sampai berapa? Sampai berapa paling besar? Ya, tak terhingga. Kenapa tak terhingga? Karena ketika kita menyebutkan, oh ini paling besar adalah misalkan 1 juta, ada yang lebih besar dari 1 juta. Ya, berapa? 1 juta 1, ya lebih 1 juga itu lebih besar. Oh Pak, yang paling besar itu 1 triliun, ada yang lebih besar dari 1 triliun. Ya, 1 triliun, 01 itu pun lebih besar dari 1 triliun. Jadi tak hingga ini artinya suatu bilangan yang memang tidak bisa kita sebutkan. Berapa bilangannya?
Ya tak hingga, karena ketika kita menyebutkan bahwa itu menurut kita bilangan terbesar, itu selalu ada yang lebih besar. Makanya kita katakan dalam matematika tak hingga. Ya, baik bilangan asli, bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan bulat, bahkan bilangan real. Ya, nah di sini yang kita bicarakan nilai X-nya adalah bilangan real. Jadi bilangan real itu yang memuat semua bilangan bulat ditambah dengan yang pecahan-pecahan juga ya. Jadi ada komanya tidak jadi masalah nantinya. Tapi di sini menuju tak hingga. Berarti nilai X-nya ini sangat besar karena menuju ke tak hingga. Ya itu ya. Jadi ini maknanya. Limit X menuju tak hingga. Kemudian di sini kita bicaranya fungsinya fungsi aljabar. Ya, fungsi aljabar. Bapak berikan contoh misalnya soal limit X menuju tak hingga untuk misalnya 6 ditambah 1 per X. Nah ini berapa ini nilainya? Nah kita akan menentukan nilainya. Di sini karena X-nya menuju tak hingga, maka nanti kita tinggal masukkan langsung ke sini ya. Ganti X-nya oleh suatu bilangan yang nilainya tak terhingga. Nah, sebelum menyelesaikan soal ini, coba kita bikin tabel dulu misalnya. Tabel aja sederhana. Ya, misalkan di sini Bapak punya nilai X yang bagian atas ya. Misalnya X-nya 1, kemudian Bapak langsung perbesar 10, Bapak perbesar lagi ini 100, Bapak perbesar lagi ini 1 juta misalnya. Nah, kurang ini kolomnya 1 juta. Dan nanti di sini menuju ke tak hingga ya. Nah, misalnya Bapak ambil ini yang 1 per X ya untuk fungsinya 1 per X. Yuk kita coba masukkan. Kalau di sini Bapak punya fungsinya 1 per X, kemudian Bapak pilih nilai-nilai X-nya yaitu 1, 10, 100, 1000, bahkan nanti sampai tak hingga, kita hitung. Ketika X-nya 1, berarti masukkan ke sini 1 per X. X-nya kita ganti oleh 1, sehingga mengakibatkan hasilnya 1 per 1. Berapa 1 per 1? Ya pinter ya, hasilnya 1. Bisa mau main-main pakai kalkulator boleh ya, seru. 1 dibagi 1 hasilnya 1. Jadi siga teu berubah-berubahnya dina kalkulator teh. Ya, 1 dibagi 1, 1. Sekarang kita ganti nilai X-nya oleh 10. Berarti akan kita peroleh 1 per 10. Ya, berapa 1 per 10? Berapa? Wah, ada yang pakai kalkulator. Tapi yang hebat itu langsung berteriak, "Pak, 0,1." Tapi Bapak nggak bisa dengar ya. Tapi batin Bapak mendengar suara kalian 0,1. Baik, Bapak tuliskan di sini 0,1 ya. Berikutnya kita ganti X-nya oleh 100. Jadi 1 per 100. Berapa 1 per 100? Ya, tepat 0,01. Ya, di belakang komanya harus 2 angka. Berikutnya ini 1 per, nah ini 1 juta. Berarti kita peroleh berapa? 0, berapa angka di belakang koma? 6 angka ya, berarti nolnya ada 5 di belakang komanya. 1, 2, 3, 4, 5, terakhirnya 1. Kita perhatikan nilai-nilai dari fungsinya. Ketika tadi X-nya 1, nilainya 1. Ketika kita naikkan X-nya, kenapa dinaikkan? Karena kan kita ingin menuju ke suatu bilangan yang sangat besar, bilangan yang tak terhingga besarnya. Jadi Bapak naikkan di sini, naiknya tidak satu-satu, terlalu lama ya. Bapak naikkan dari asalnya 1, Bapak pilih nilai X, kemudian Bapak pilih 10. Setelah 10 Bapak pilih 100, terus 1 juta. Kalau masih memungkinkan kita ambil misalkan 1 miliar ya. Karena nanti di atas 1 miliar masih ada bilangan yang lebih besar. 1 triliun misalnya dan seterusnya. Nah, dari sini saja kita bisa melihat ketika nilai X-nya 1, ternyata nilai dari fungsi 1 per X ini 1. Ketika nilai X-nya Bapak ganti 10 menjadi 0,1. Bertambah atau berkurang nilainya? Dari 1 ke 0,1. Berkurang ya, berkurang. Nah, kemudian Bapak naikkan nilai X-nya dari 10 jadi 100. Ternyata nilai dari fungsinya pun ikut berkurang lagi. Jadi di sini ada suatu kebalikan. Ketika nilai X-nya diperbesar,
ternyata nilai dari fungsi yang 1 per X ini semakin mengecil. Dari asalnya 1 turun jadi 0,1, turun jadi 0,01. Dan ketika Bapak pilih nilai X-nya semakin besar yaitu 1 juta, ternyata nilainya semakin kecil. Nah, sekarang bagaimana kalau ini nilai X Bapak terus naikkan? Tadi ini dinaikkan sampai 1 juta nilai X-nya, ternyata nilai 1 per X atau nilai fungsinya adalah 0,000001. Semakin mendekati ke angka 0. Kalau ini Bapak tambah lagi, misalkan bilangan X-nya menuju ke tahingga misalkan 1 miliar. Tentu ini akan semakin berkurang. Nolnya akan semakin banyak. Dan semakin dinaikkan terus sampai menuju ke tahingga, maka nilai dari fungsinya itu akan semakin kecil dan semakin menuju ke angka berapa? Ini menuju ke angka berapa? Menuju ke angka 0. Sehingga kalau nanti ini kita masukkan semakin besar, yaitu tahingga, maka ini akan bernilai menuju ke 0. Ya, itu. Sehingga untuk menyelesaikan fungsi ini, jadi limit X menuju tahingga untuk 6 plus 1 per X, itu sama dengan 6 ditambah, nah ini tadi nilai ini. Karena X-nya menuju tahingga, kita lihat di tabel, yaitu 0, berarti 6 tambah 0. Sehingga ini hasilnya adalah 6. Ya, itu. Gimana? Sudah mulai paham ya? Baik, Bapak ambil contoh berikutnya. Misalnya, Bapak bikin di sini soal limit X menuju tahingga untuk misalnya berapa ya? 3 ditambah X per X kuadrat. Nah, ini aja dulu ya. 3 ditambah X per X kuadrat. Nah, bagaimana ini untuk menyelesaikannya? Kalian perhatikan, jika di sini ada konstanta itu berarti bilangan yang tidak memuat variabel, ada 3, berarti ini tidak pengaruh dengan nilai limit X menuju tahingganya. Berarti ini nilainya tetap 3 di sini. Nah, tinggal yang memuat X-nya. Ketika di sini seperti ini bentuknya X per X kuadrat. Kira-kira nilainya akan lebih besar yang mana? Yang X atau yang X kuadrat? Ya, yang X kuadrat. Karena kalau ini kita uraikan ya, ini Bapak uraikan di sini X dibagi X kuadrat. Kalau diuraikan kan ini artinya X per X dikali X ya. X kuadrat itu X dikali X. Maka ini kalau kita coret, nih, ini kan jadi 1 di atas. Jadi 1 per X. Tadi 1 per X mana nilainya? Ya ini, ya 0. Berarti ini sama aja dengan yang tadi, 3 tambah 0 sama dengan 3 gitu ya. Gampang ya. Baik, sekarang Bapak berikan lagi contoh soal yang lainnya. Misalnya, Bapak punya soal limit X menuju tahingga. Nah, di sininya misalkan tidak konstanta seperti tadi ya. Misalnya 4X ditambah 5 per, misalnya di sini 2X kuadrat. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Ini di atas ada 4X plus 5 dibagi 2X kuadrat. Ya, untuk menyelesaikan soal seperti ini kalian bisa istilahnya dengan cara membagi semua suku dalam fungsi tersebut, dalam fungsi aljabar tersebut dengan mengambil pembaginya itu dari variabel berpangkat tertinggi dari penyebut ya. Ambil pangkat variabel yang pangkat tertinggi dari penyebutnya. Kita lihat penyebutnya di sini adalah 2X kuadrat. Maka variabelnya yang pangkat tertingginya adalah ini X kuadrat. Maka soal ini kita akan rubah ya. Jadi limit X menuju tahingga. Nah, yang 4X-nya ini kita bagi oleh tadi variabel berpangkat tertinggi, berarti dibagi X kuadrat. Ditambah ini pun sama, ini jadi 5 dibagi X kuadrat. Yang ini yang bawah pun sama, harus adil.
2x kuadrat dibagi x kuadrat juga. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini 4x dibagi x kuadrat. Karena ini x-nya menuju tak hingga, ya berarti ini lebih besar yang bawahnya kan? Karena ini mah x, ini x kuadrat. Karena x dibagi x dan x-nya itu adalah bilangan yang sangat besar, seperti yang tadi Bapak gambarkan dalam tabel, maka nilai dari 4x per x kuadrat itu akan bernilai 0. Ya. Kemudian ini ditambah berapa? 5 per x kuadrat. Nah ini pun x-nya ada di bawah, apalagi ini kuadrat. Udah mah x-nya itu tak terhingga, dikuadratkan pasti sangat besar. 5 dibagi oleh bilangan yang sangat besar akan menuju ke nilai 0 juga. Ya, jadi di sini nilainya 0. Nah baru ini 2x kuadrat dibagi x kuadrat. Ini x kuadrat, ini bisa dicoret. Berarti yang tersisa tinggal 2. Sehingga ini hasilnya menjadi 0 per 2. Berapa 0 dibagi 2? Oh, berapa? 0, betul ya. Palinter. Kalau 0 dibagi 2, betul jawaban anak 0. Tapi upami ku Bapak dibalikan. 2 dibagi 0, wah ya geus rada mikir. Aya anu jawabna 0. Upami caket ku Bapak diteke sabab salah. Ya, awas hati-hati. 2 per 0 itu tidak terdefinisi ya. Awas, ingat dalam pecahan jika penyebutnya 0, maka ini tidak terdefinisi. Hati-hati. TDK ya disingkat, terdefinisi. Apa sih tidak terdefinisi? Tidak terdefinisi itu artinya tidak ada bilangannya. Ya, itu. Jadi hati-hati. Kalau 0 per 2 ya 0, tapi kalau 2 per 0 itu tidak terdefinisi. Baik, paham ya ini caranya. Jadi tinggal dibagi oleh pangkat tertinggi dari penyebutnya. Itu untuk menyelesaikan soal-soal yang memuat X seperti ini. Baik. Untuk lebih jelasnya, Bapak sudah share di Edu Learning materi berikut beberapa contohnya dan juga nanti di situ ada kesimpulannya. Jadi untuk bentuk si fungsi aljabarnya ada 2. Misalkan, jadi nanti di situ silahkan kalian lihat ada limit x menuju tak hingga untuk fx dibagi gx. Nah ini sebenarnya ini contoh soal ini udah menuju ke sini ya. Nah kalian lihat di situ ada kesimpulannya ada 3. Nah, kesimpulan itu bisa kalian gunakan nanti mengerjakan soal, terutama kalau soalnya pilihan ganda. Jadi tanpa harus menguraikan seperti ini, lihat aja ke contoh ke bentuk dari soalnya. Kalau di situ, jadi yang dilihat itu pangkatnya nanti ya. Jadi kalau pangkat yang fx ini nanti lebih tinggi dan pangkat yang gx-nya lebih rendah daripada yang fx, nanti hasilnya apa? Kalau pangkatnya sama, hasilnya apa? Dan kalau pangkat fx ini nanti lebih kecil daripada gx, hasilnya apa? Kalian silahkan tinggal dilihat di situ ya. Insya Allah pada kesempatan yang lain Bapak akan kembali jelaskan. Jika ada hal yang belum kalian pahami, kalian silahkan bisa japri ke Bapak menanyakan langsung. Hanya mohon maaf jika slow respon ya. Maklum berebet seueur anu ngaweana ya. Jadi mohon maaf, tapi insya Allah akan Bapak jawab. Baik anak-anakku, untuk hari ini Bapak kira cukup penjelasan dari Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, kalian bisa memahaminya. Dan Bapak ingin menyampaikan sedikit saja. Bagi kalian yang di daerahnya ada ada program vaksinasi COVID ya, segera mengikuti ya, jangan takut, ikuti karena itu menjadi salah satu persyaratan agar sekolah kita bisa dibuka kembali tatap muka secara langsung. Jadi siswa dan guru harus sudah divaksin semua. Kalau Bapak Ibu guru alhamdulillah sudah divaksin semuanya, sebanyak 2 kali vaksinnya ya. Kalau kalian ada kesempatan di daerah masing-masing dan diperbolehkan, segera ikuti. Nanti sertifikatnya harus diserahkan ke pihak sekolah. Tapi kalau tidak bisa, misalkan tunggu nanti pihak sekolah sedang mengupayakan agar bisa memfasilitasi siswa-siswa yang belum bisa divaksin. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.